Para filosof alam, tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ketika ibunya pulang kerja sore itu, Sophie sedang duduk di peluncuran, memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dan Hillmolene yang tidak akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya. Ibunya memanggil dari ujung lain taman itu, "Sophie, ada surat untukmu." Sophie menahan nafas. Dia telah mengosongkan kotak surat, jadi surat itu pasti berasal dari sang filosof. Apa yang akan dikatakannya kepada ibunya? Tidak ada perangkonya, barangkali ini surat cinta. Sophie mengambil surat itu. Tidakkah kamu akan membukanya? Dia harus menemukan sebuah alasan. Pernahkah ibu mendengar ada orang yang membuka surat cintanya, sementara ibunya memerhatikan dari belakang? Biarlah ibunya menganggap itu surat cinta. Meskipun cukup memalukan, akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui bahawa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat dari seseorang yang sama sekali tak dikenal, seorang filosof yang ingin main petak umpet dengannya. Itu adalah salah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan 3 pertanyaan lagi. Adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Sophie menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sangat tolol, tapi bagaimanapun ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam. Dia masih memikirkan itu di sekolah pada hari berikutnya, dan menelaahnya satu demi satu. Mungkinkah ada zat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Jika memang ada zat semacam itu, bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah? Keberatan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan apakah air dapat berubah menjadi anggur. Sophie mengenal cerita kiasan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Namun, dia tidak pernah menerimanya secara harfiah. Dan jika Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur, itu kerana dia memiliki mukjizat, sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan. Sophie tahu ada banyak air, bukan hanya dalam anggur, melainkan juga dalam semua benda lain yang tumbuh. Namun, bahkan jika mentimun itu terdiri dari persen air, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya, sebab mentimun tetaplah mentimun, bukan air. Dan selanjutnya, ada pertanyaan mengenai katak. Guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut katak. Sophie mungkin dapat menerima bahawa seekor katak terdiri dari tanah dan air. Sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih satu jenis zat. Jika tanah terdiri dari banyak zat yang berbeza, besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor katak. Iaitu, jika tanah dan air dilalui oleh telur katak dan berudu. Sebab seekor katak tidak mungkin dapat tumbuh dari petak kebun kubis, sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana. Ketika dia pulang dari sekolah hari itu, ada sebuah amplop tebal yang sedang menantinya di kotak surat. Sophie bersembunyi di sarang sebagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya. Proyek para filosof. Kita bertemu lagi. Kita akan langsung membahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang semacamnya. Aku akan mengemukakan garis besar cara fikir orang-orang menyangkut filsafat, dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang. Namun, kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tatanan yang benar. Karena beberapa filosof hidup pada zaman yang berbeza, dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeza dengan kita, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing filosof tersebut.
Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof. Seorang filosof mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang muncul. Yang lain mungkin ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal. Begitu kita telah menentukan apakah proyek khusus filosof tertentu, akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya, sebab tak seorang filosof pun yang memusatkan perhatiannya pada seluruh filsafat. Kisah jalur pemikiran para filosof juga merupakan kisah kaum pria. Para wanita pada masa lampau direndahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir, yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya. Baru pada abad kini sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat. Aku tidak bermaksud memberimu pekerjaan rumah, tidak ada soal matematika yang sulit, atau yang semacam itu, dan menghafalkan kata kerja bahasa Inggeris tidak menarik minatku. Namun, sekali-sekali aku akan memberimu tugas kecil. Jika kamu menerima syarat ini, kita akan mulai. Para filosof alam. Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu. Sekarang ini banyak orang membayangkan bahawa pada suatu waktu sesuatu pasti muncul dari ketiadaan. Gagasan ini tidak begitu tersebar luas di kalangan orang-orang Yunani. Karena satu atau lain alasan, mereka berpendapat bahawa sesuatu itu selalu ada. Bagaimana segala sesuatu dapat muncul dari ketiadaan karenanya bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali. Di lain pihak, orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air, dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati. Belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya. Para filosof mengamati dengan mata mereka sendiri bahawa alam selalu berubah. Bagaimana perubahan semacam itu dapat terjadi? Bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup, misalnya? Semua filosof paling awal sama-sama percaya bahawa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan. Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini, sulit kita ketahui. Kita hanya tahu bahawa pandangan itu lambat laun berkembang. Pasti ada suatu zat dasar yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam. Pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal, dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Bagi kita, bagian yang paling menarik sesungguhnya bukan solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filosof paling awal ini, melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawapan apa yang mereka cari. Kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berfikir daripada apa yang sebenarnya mereka fikirkan. Kita tahu bahawa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik. Mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya. Mereka ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitar mereka, tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno. Yang paling penting, mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri. Ini sangat berbeza dengan menjelaskan guntur dan halilintar, atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa. Maka, filsafat lambat laun membebaskan dirinya dari agama. Kita dapat mengatakan bahawa para filosof alam mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah, dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains. Dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam, hanya sedikit yang sampai kepada kita.
Yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles, yang hidup 2 abad kemudian. Dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filosof terdahulu itu. Jadi, kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tapi dari apa yang kita ketahui itu, kita dapat memastikan bahawa proyek para filosof Yunani paling awal adalah menyangkut masalah bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam. 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri, termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Thales beranggapan bahawa sumber dari segala sesuatu adalah air. Kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudkannya dengan itu. Dia mungkin percaya bahawa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir. Selama perjalanannya di Mesir, dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir sungai Nil surut dari wilayah daratan di delta Nil. Barangkali, dia juga mengamati bahawa katak dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan. Besar kemungkinan bahawa Thales memikirkan cara air berubah menjadi ais atau uap, dan kemudian berubah menjadi air kembali. Thales juga disebut-sebut pernah berkata bahawa semua benda itu penuh dengan dewa. Apa yang dimaksudkannya dengan itu tidak dapat kita pastikan. Barangkali, mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu, mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa, dia membayangkan bahawa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Satu hal sudah jelas, dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer. Filosof berikutnya yang kita dengar adalah Anaximander, yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahawa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang tak terbatas, tapi tampaknya jelas bahawa dia tidak sedang memikirkan suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales. Barangkali yang dimaksudkannya adalah bahawa zat yang merupakan sumber segala benda, pastilah sesuatu yang berbeza dari benda-benda yang diciptakannya. Karena semua benda ciptaan itu terbatas, sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas. Jelas bahawa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti air. Filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, kira-kira tahun 570 hingga 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahawa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air. Tapi dari manakah asal air? Anaximenes beranggapan bahawa air adalah udara yang dipadatkan. Kita mengetahui bahawa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari ais yang meleleh. Dia juga beranggapan bahawa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara karenanya adalah asal-usul tanah, air, dan api. Tidak jauh berbeza jika dikatakan air adalah hasil dari tanah. Barangkali Anaximenes mengira bahawa tanah, udara,
dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan, tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap. Maka, seperti Thales, dia beranggapan bahawa pasti ada suatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam. Tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga filosof Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal. Namun, bagaimana mungkin satu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Kita dapat menyebut ini masalah perubahan. Sejak sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ada sekelompok filosof di koloni Yunani Elia di Italia Selatan. Orang-orang Elia ini tertarik pada masalah ini. Yang paling penting di antara para filosof ini adalah Parmenides, kira-kira tahun 540 hingga 480 sebelum Masehi. Parmenides beranggapan bahawa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap sudah selayaknya bahawa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, pikir Parmenides. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada. Namun, Parmenides membawa gagasan itu lebih jauh. Dia beranggapan bahawa tidak ada yang disebut perubahan aktual. Tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeza dari yang sebelumnya. Parmenides sadar, tentu saja, bahawa alam selalu berubah terus-menerus. Dia merasakan dengan indera-inderanya bahawa segala sesuatu berubah. Namun, dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya, dia memilih akal. Kamu kenal ungkapan, aku baru percaya kalau sudah melihatnya. Tapi Parmenides bahkan tidak mempercayai segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya. Dia yakin bahawa indera-indera kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia, suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita. Sebagai seorang filosof, dia beranggapan bahawa tugasnya lah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia dinamakan rasionalisme. Rasionalis adalah seseorang yang percaya bahawa akal manusia merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia. Segala sesuatu mengalir. Rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus kira-kira tahun 540 hingga 480 sebelum Masehi, yang berasal dari Ephesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahawa perubahan terus-menerus, aliran, sesungguhnya atau merupakan ciri alam yang paling mendasar. Barangkali dapat kita katakan bahawa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides. Segala sesuatu terus mengalir, kata Heraklitus. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap. Oleh kerana itu, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau sungainya sudah berubah. Heraklitus mengemukakan bahawa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu, demikian keyakinan Heraklitus. Tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada. Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, katanya.
Dia menggunakan istilah Tuhan, namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi. Bagi Heraklitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sesungguhnya lah, Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus-menerus. Sebagai ganti istilah Tuhan, Heraklitus sering menggunakan kata Yunani logos, yang berarti akal. Meskipun kita, manusia, tidak selalu berfikir sama atau mempunyai tingkatan akal yang sama, Heraklitus yakin bahawa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam. Akal universal atau hukum universal, ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua, dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang. Namun, kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing, fikir Heraklitus. Secara umum, dia merendahkan rekan-rekannya sesama manusia. Pendapat dari kebanyakan orang, katanya, adalah seperti mainan bayi. Maka, di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini, Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan. Sesuatu ini, yang merupakan sumber dari segala sesuatu, dinamakannya Tuhan atau Logos. 4 unsur dasar. Dalam satu hal, Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan. Akal Parmenides menegaskan bahawa tidak ada sesuatu yang dapat berubah. Persepsi indera Heraklitus menegaskan bahawa alam selalu berubah. Yang mana di antara keduanya yang benar? Haruskah kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal. Parmenides mengemukakan A. Bahawa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, dan B. Bahawa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya. Heraklitus sebaliknya mengemukakan A. Bahawa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir, dan B. Bahawa persepsi indera kita dapat dipercaya. Para filosof tidak mungkin dapat berselisih faham lebih jauh lagi. Tapi siapa yang benar? Adalah Empedokles kira-kira tahun 490 hingga 430 sebelum Masehi, dari Sisilia yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu. Dia berpendapat bahawa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka, namun salah dalam penegasan yang lain. Empedokles mendapati bahawa penyebab pertentangan mereka adalah bahawa kedua filosof itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur. Jika ini benar, kesenjangan antara apa yang dikemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tidak akan dapat disatukan. Air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu. Sesungguhnya, air tidak dapat berubah. Air murni akan tetap menjadi air murni. Maka, Parmenides benar dengan keyakinannya bahawa tidak ada sesuatu yang berubah. Namun pada saat yang sama Empedokles setuju dengan Heraklitus bahawa kita harus mempercayai bukti dari indera-indera kita. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu adalah bahawa alam berubah. Empedokles menyimpulkan bahawa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak. Baik air maupun udara, semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun mawar atau kupu-kupu. Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja. Empedokles yakin bahawa setelah dipertimbangkan, alam itu terdiri dari 4 unsur, atau akar sebagaimana dia mengistilahkan. Keempat akar ini adalah tanah, udara, api, dan air. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini. Sebab, semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air, tetapi dalam proporsi yang beragam. Jika sekuntum bunga atau seekor binatang mati,
katanya, keempat unsur itu terpisah lagi. Kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang. Namun, tanah dan udara, api dan air tetap abadi, tak tersentuh oleh semua campuran yang di dalamnya mereka menjadi bagiannya. Maka tidak benar jika dikatakan bahawa segala sesuatu berubah. Pada dasarnya, tidak ada yang berubah. Yang terjadi adalah bahawa keempat unsur itu tergabung dan terpisah untuk menjadi tergabung lagi. Kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan. Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna merah, misalnya dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau. Namun, jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam, dia dapat melukis ratusan warna yang berbeza sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan. Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama. Seandainya aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kuih. Namun, jika mempunyai telur, tepung, susu, dan gula, aku dapat membuat bermacam-macam kuih. Bukan hanya kebetulan bahawa Empedocles memilih tanah, udara, api, dan air sebagai akar alam. Para filosof lain sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahawa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api. Gauss dan Anaximenes mengemukakan bahawa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik. Orang-orang Yunani percaya bahawa api juga penting. Mereka mengamati, misalnya, pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup, dan mereka juga tahu bahawa binatang mahupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedocles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar, sesuatu terurai. Kita mendengarnya mereka dan memercik, itulah air. Sesuatu naik menjadi asap, itulah udara, apinya dapat kita lihat. Sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam, itulah abu atau tanah. Setelah Empedocles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan berpisahnya keempat akar, masih ada lagi yang harus dijelaskan. Apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru? Dan apa yang membuat campuran dari, katakanlah, sekuntum bunga, terpisah lagi? Empedocles yakin bahawa ada dua kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu, dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara zat dan kekuatan. Ini patut dicatat. Bahkan kini, para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam. Sains moden berpendapat bahawa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeza dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam. Empedocles juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu. Bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga, misalnya? Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan ini, Sophie? Empedocles percaya bahawa mata terdiri dari tanah, udara, api, dan air, sebagaimana segala sesuatu di alam. Maka tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku, udara melihat apa yang berunsur udara, api melihat apa yang berunsur api, dan air melihat apa yang berunsur air. Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat zat itu, aku tidak akan dapat melihat seluruh alam. Sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu. Anaxagoras tahun 500 hingga 428 sebelum Masehi adalah filosof lain yang tidak setuju bahawa satu bahan dasar tertentu air, misalnya, dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini. Dia juga tidak dapat menerima bahawa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang.
Anasagoras berpendapat bahawa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga. Lebih jauh, segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil lagi, tetapi bahkan dalam bagian yang paling kecil masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain. Jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sesuatu yang lain, pasti ada kulit dan tulang, menurutnya, dalam susu yang kita minum dan makanan yang kita santap. Beberapa contoh dari masa sekarang ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran Anasagoras. Teknologi laser moden dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram. Jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil, misalnya, dan hologram itu dipotong-potong, kita akan melihat gambar lengkap mobil itu meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambar bumpernya. Ini kerana seluruh subjek hadir dalam setiap bagiannya yang kecil-kecil. Sedikit banyak, tubuh kita tercipta dengan cara yang sama. Jika aku melepaskan sel kulit dari jariku, nukleus itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku, sel yang sama juga akan mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki, warna kulitku, jumlah dan jenis jari-jariku, dan sebagainya. Setiap sel tubuh manusia membawa cetak biru dari cara tersusunnya sel-sel lain. Maka, ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel. Keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil. Anasagoras menyebut partikel-partikel amat kecil yang memiliki sifat-sifat dari segala sesuatu sebagai benih-benih. Ingat, Empedokles beranggapan bahawa cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh. Anasagoras juga membayangkan keteraturan sebagai semacam kekuatan yang menciptakan binatang dan manusia, bunga dan pohon. Dia menyebut kekuatan ini sebagai pikiran atau akal. Anasagoras juga menarik kerana dia adalah filosof pertama yang kita dengar dari Athena. Dia berasal dari Asia Kecil, tetapi pindah ke Athena pada usia 40. Di kemudian hari, dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota. Antara lain, dia mengatakan bahawa matahari bukanlah dewa, melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar daripada seluruh jazirah Peloponnesia. Anasagoras secara umum sangat tertarik pada astronomi. Dia percaya bahawa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteorit. Ini memberinya suatu gagasan bahawa mungkin ada kehidupan manusia di planet-planet lain. Dia juga mengemukakan bahawa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, cahayanya berasal dari matahari, katanya. Dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari. NB, terima kasih atas perhatianmu, Sophie. Bukan tidak mungkin kamu perlu membaca bab ini 2 atau 3 kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya. Namun, pemahaman memang membutuhkan usaha. Barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika untuk itu dia tidak perlu banyak berusaha. Pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai besok. Nanti kamu akan bertemu dengan Demokritos. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sophie duduk di sarangnya sambil melihat keluar, ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak-semak sarang itu. Dia harus menguji dan memilah-milah pemikirannya menyangkut semua yang telah dibacanya. Sudah terang bagaikan siang bahawa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi sesuatu selain ais atau uap. Air tidak dapat berubah menjadi semangka, sebab bahkan semangka terdiri lebih dari sekadar air. Namun, dia baru yakin akan hal itu, sebab itulah yang telah dipelajarinya. Akankah dia sangat yakin, misalnya,
bahawa ais itu hanyalah air jika bukan begitu menurut yang telah dipelajarinya. Setidak-tidaknya, dia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membeku menjadi ais dan kemudian meleleh lagi. Sophie berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajarinya dari orang-orang lain. Parmenides tidak mahu menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun. Dan semakin dalam Sophie memikirkannya, semakin yakin dia bahawa, sedikit banyak, Parmenides benar. Akalnya tidak mahu menerima bahawa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeza. Pasti dibutuhkan keberanian untuk maju dan mengemukakannya, sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang. Pasti banyak orang yang telah menertawakannya. Dan Empedocles juga pasti sangat cerdas, kerana dia membuktikan bahawa dunia pasti terdiri lebih dari satu zat saja. Itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah. Filosof Yunani kuno itu telah membuktikannya lewat penalaran semata. Tentu saja dia telah mempelajari alam, namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini. Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahawa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah, udara, api dan air. Namun, bagaimanapun, apa salahnya? Pada prinsipnya, Empedocles benar. Satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar. Sophie merasa semakin tertarik pada filsafat, sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri tanpa harus mengingat segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah. Dia memutuskan bahawa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berfikir secara filosofis. Demokritus, mainan paling cerdik di dunia. Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof tak dikenal itu ke kaleng kuih dan memasangkan tutupnya. Dia merayap keluar dari sarang dan berdiri sejenak memandang ke seberang taman. Dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ibu menggodanya tentang surat cinta lagi saat sarapan pagi ini. Dia berjalan dengan cepat menuju kotak surat untuk mencegah agar hal yang sama tidak terjadi lagi hari ini. Mendapatkan 2 surat cinta 2 hari berturut-turut akan 2 kali lebih memalukan. Ada satu lagi amplop putih. Sophie mulai melihat pola pengiriman itu. Setiap sore dia akan menemukan sebuah amplop coklat besar. Sementara dia membaca isinya, sang filosof akan menyelinap ke kotak surat dengan amplop putih kecil lainnya. Maka kini Sophie akan dapat mengetahui siapa dia. Sophie dapat melihat jelas kotak surat itu dari kamarnya. Jika berdiri di jendela, dia akan melihat sang filosof misterius. Amplop-amplop putih itu tidak mungkin muncul begitu saja dari udara. Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga pada hari berikutnya. Besok hari Jumaat dan dia akan menikmati seluruh akhir pekan nanti. Dia naik ke kamarnya dan membuka amplop. Hanya ada satu pertanyaan hari ini. Tetapi, yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan 3 pertanyaan sebelumnya. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Pada awalnya, Sophie sama sekali tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu. Bertahun-tahun sudah lewat sejak dia bermain-main dengan balok-balok plastik kecil itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara Lego dan filsafat. Tapi, dia adalah murid yang patuh. Di rak paling atas lemari dindingnya,
dia menemukan satu tas penuh balok-balok Lego dalam segala bentuk dan ukuran. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, dia mulai menyusun balok-balok itu. Selagi dia bekerja, beberapa gagasan mulai masuk ke dalam fikirannya mengenai balok-balok tersebut. Mereka mudah disusun, pikirnya, meskipun berbeza, mereka semua cocok satu sama lain. Mereka juga tidak dapat pecah. Dia tidak bisa mengingat pernah melihat balok Lego yang pecah. Semua baloknya tampak sama cemerlang dan sama barunya seperti pada hari barang tersebut dibeli, bertahun-tahun lalu. Yang paling hebat adalah bahawa dengan Lego dia dapat membangun beraneka bentuk. Dan kemudian dia dapat memisahkan balok-balok itu dan menyusun sesuatu yang lain lagi. Apa lagi yang dituntut orang dari sebuah mainan? Sophie memutuskan bahawa Lego memang dapat disebut mainan paling cerdik di dunia. Tapi, apa kaitannya itu dengan filsafat? Tidak terjangkau oleh pikirannya. Dia hampir selesai menyusun sebuah rumah boneka yang besar. Meskipun sangat benci mengakuinya, dia yakin belum pernah merasakan kesenangan sebesar ini selama bertahun-tahun. Mengapa orang-orang berhenti bermain ketika mereka bertambah dewasa? Ketika ibunya tiba di rumah dan melihat apa yang telah diperbuat Sophie, dia berkata tanpa berfikir, "Sungguh menyenangkan. Aku senang sekali kamu belum terlalu besar untuk bermain." "Aku tidak sedang bermain," Sophie menyahut dengan marah. "Aku sedang mengerjakan eksperimen filsafat yang sangat rumit." Ibunya mengeluh. Barangkali dia sedang memikirkan kelinci putih dan topi pesulap. Ketika Sophie tiba dari sekolah hari berikutnya, ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar. Dia membawanya naik ke kamarnya. Dia tidak sabar untuk membacanya, tapi pada saat yang sama dia harus memusatkan pandangannya ke kotak surat. Teori atom. "Ketemu lagi denganku, Sophie. Hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus, kira-kira tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota kecil Adra di pantai utara Asia. Jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok Lego tanpa kesulitan, mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini." Demokritus setuju dengan para pendahulunya bahawa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahawa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Oleh kerana itu, dia beranggapan bahawa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menamakan unit-unit terkecil ini atom. Kata atom berarti tak dapat dipotong. Bagi Demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahawa bahagian-bahagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak terhingga menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil lagi. Jika ini mungkin, mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk. Jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air. Lagi pula, balok-balok alam itu pasti kekal sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan Parmenides dan orang-orang Elia. Juga dia percaya bahawa semua atom itu keras dan padat. Namun mereka tidak mungkin sama. Jika semua atom itu identik, masih belum bisa didapat penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana atom-atom itu dapat menyatu untuk membentuk segala sesuatu sejak dari bunga madat dan pohon zaitun hingga kulit kambing dan rambut manusia. Demokritus percaya bahawa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam. Sebahagian bulat dan mulus, yang lain tak beraturan dan bergerigi. Dan justru kerana saling berbeza,
mereka dapat menyatu menjadi berbagai bentuk yang berlainan. Namun, meskipun jumlah dan bentuk mereka mungkin tak terbatas, mereka semua kekal, abadi, dan tak terbagi. Jika sebuah benda, sebuah pohon atau seekor binatang, misalnya mati dan hancur, atom-atomnya terurai dan dapat digunakan lagi untuk membentuk benda-benda yang lain. Atom bergerak acak di angkasa, tapi, kerana mempunyai kait dan mata kait, mereka dapat menyatu untuk membentuk segala macam benda yang kita lihat di sekeliling kita. Maka kini, kamu tahu apa maksudku dengan balok-balok Lego. Mereka mempunyai sifat yang kira-kira sama seperti yang dinamakan atom oleh Demokritos. Dan itulah yang membuat mereka sangat gampang untuk disusun. Pertama dan terutama, mereka tidak dapat dibagi. Selanjutnya, mereka mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeza-beza. Mereka padat dan kedap. Mereka juga mempunyai kait dan mata kait, sehingga dapat disambung-sambungkan untuk menyusun bentuk apa saja. Sambungan-sambungan itu nanti dapat dilepas lagi sehingga bentuk-bentuk baru dapat disusun dari balok-balok yang sama. Kenyataan bahawa mereka dapat digunakan berkali-kali itulah yang membuat Lego begitu popular. Setiap bahagian balok Lego dapat menjadi bahagian dari sebuah truk hari ini dan bahagian dari sebuah kastil besok. Kita juga dapat mengatakan bahawa balok-balok Lego itu abadi. Anak-anak sekarang dapat bermain dengan balok yang sama sebagaimana kedua orang tua mereka dulu ketika mereka masih kecil. Kita juga dapat membuat benda-benda dari lempung, tapi lempung tidak dapat digunakan berulang-ulang sebab ia dapat terbagi menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Bahagian-bahagian yang sangat kecil ini tidak akan pernah dapat disatukan lagi untuk membuat sesuatu yang lain. Kini, kita dapat menyatakan bahawa teori atom Demokritos kurang lebih benar. Alam memang tersusun dari atom-atom yang berbeza yang menyatu dan terpisah lagi. Sebuah atom hidrogen dalam sebuah sel di ujung hidungku dulu pernah menjadi bahagian dari belalai seekor gajah. Sebuah atom karbon di otot jantungku pernah berada di ekor dinosaurus. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahawa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Mereka mungkin, suatu hari nanti, dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun, para ahli fisika sepakat bahawa batas itu pasti ada. Tentu ada bahagian minimal, yang darinya lah alam tersusun. Demokritos tidak memiliki peralatan elektronik moden. Satu-satunya peralatan yang dimilikinya hanyalah otaknya. Namun penalaran membuatnya tidak mempunyai pilihan. Begitu diterima bahawa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, bahawa tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, dan bahawa tidak ada sesuatu yang dapat hilang, maka kesimpulannya, alam pasti terdiri dari balok-balok sangat kecil yang dapat menyatu dan memisah lagi. Demokritos tidak percaya pada kekuatan atau jiwa yang dapat ikut campur dalam proses alam. Satu-satunya benda yang ada, dia yakin, adalah atom dan ruang hampa. Karena dia tidak mempercayai apapun kecuali benda-benda material, kita menyebutnya seorang materialis. Menurut Demokritos, tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di alam, segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Ini tidak berarti bahawa segala sesuatu terjadi secara acak, atau segala sesuatu mahu tidak mahu mematuhi hukum-hukum yang pasti. Segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab alamiah, iaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri. Demokritos pernah mengatakan bahawa dia lebih suka menemukan penyebab alam yang baru daripada menjadi Raja Persia. Teori atom juga menjelaskan persepsi indera kita, menurut Demokritos.
Jika kita merasakan sesuatu, itu kerana gerakan atom di angkasa. Ketika aku melihat bulan, itu kerana atom-atom bulan menyusupi mataku. Tapi, lalu bagaimana dengan jiwa? Mestinya tidak mungkin ia terdiri dari atom, dari benda-benda material. Tentu saja mungkin. Demokritus yakin bahawa jiwa tersusun dari atom-atom jiwa, yang halus dan bulat. Jika seorang manusia meninggal, atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru, dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru. Ini berarti bahawa manusia tidak mempunyai jiwa kekal, suatu keyakinan lain yang banyak dipercaya orang sekarang ini. Mereka percaya, seperti Demokritus, bahawa jiwa ada hubungannya dengan otak, dan bahawa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur. Teori atom Demokritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini. Dia setuju dengan Heraklitus bahawa segala sesuatu di alam ini mengalir, sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi. Namun di balik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak mengalir. Demokritus menyebutnya atom. Selama membaca, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Kini, dia hanya duduk memandang ke jalan, sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia merasa bahawa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan. Masalah ini demikian rumitnya sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi. Dan pada akhirnya, Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sihatnya sendiri. Mahu tidak mahu Sophie tersenyum. Pasti benarlah bahawa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahawa semua bentuk di alam ini mengalir. Karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat laun hancur. Masalahnya adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tidak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia mengatakan bahawa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mahu menerima bahawa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan tidak seperti Empedokles dan Anasagoras. Demokritus juga percaya bahawa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu. Namun, dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya.